Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Zaki Gandhi dengan NIM 2410951002. Di sini saya dari kelompok 6 dari praktikan sistem kendali. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu dengan judul kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Okay, next. Yang pertama itu ada diagram blok sistem kendali. Yang mana diagram blok sistem kendali ini adalah sebuah diagram blok yang menjelaskan atau menggambarkan tahapan pengendalian pada sistem kendali. Nah, adapun ada komponen-komponen pada diagram blok sistem kendali ini ada 4. Yang pertama itu ada garis sinyal, yang dimana garis sinyal itu adalah garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Yang kedua itu ada subsistem, yang dimana blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Yang ketiga itu ada summing point, yang mana dia tuh ada titik penambahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Yang keempat itu ada branch point atau titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Jadi branch point ini seperti cabang atau ya seperti cabang. Itu ada, nah ini adalah bentuk gambar diagram bloknya. Bisa kita lihat ini garis panahnya adalah yang menuju kotak GS-nya adalah garis sinyal, dan di sini ada tanda plus atau minus itu ada disebut summing point. Nah, selanjutnya itu ada yang kotak yang berisikan GS atau HS-nya adalah subsystem, dan ini yang kita sebut itu percabangan, yaitu branch point. Oke. Nah, selanjutnya itu ada sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, yang pertama itu ada sistem kendali lingkar terbuka. Apa sih sistem kendali lingkar terbuka itu? Sistem kendali lingkar terbuka itu adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Bisa kita lihat di dalam diagramnya. Yaitu dari input, lalu sistem, lalu ke outputnya. Jadi tidak memiliki cabang yang menyambung ke inputnya ataupun sebaliknya. Maka tidak bisa dibilang lingkar terbuka atau yang tidak memiliki umpan balik. Nah, seperti kita tahu, fungsi alih itu kan perbandingan antara output dan input. Jadi, fungsi alih dari sistem lingkar terbuka ini yaitu GS saja. Nah, bisa kita lihat sini CS per RS sama dengan GS. Nah, keluaran sistem tersebut tuh kita mendapatkan saja RS-nya. Jadi, CS sama dengan GS kali RS. Nah, selanjutnya itu ada sistem kendali lingkar tertutup, yang dimana sistem kendali lingkar tertutup ini sistem kalian memiliki timbal balik atau yang memiliki umpan balik. Bisa kita lihat pada diagram bloknya, bisa kita lihat di sini inputnya masuk ke summing point, lalu ke subsystem, lalu ke output. Nah, ini membedakan dari lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Di mana lingkar tertutup ini kan memiliki cabang. Cabangnya itu mengumpan balik ke summing point, lalu ke subsystem, lalu ke output. Bisa kita lihat fungsi ahlinya tuh sebenarnya tuh ada cara cepat dari cara umpan balik ini. Misalnya ini bisa kita bilang nih umpan balik negatif dikarenakan cabang titik cabang itu masuk ke negatif. Jadi kalau cara cepatnya tuh uh, subsistem yang di atasnya atau yang utamanya ini per satu ditambah perkalian antara GS dan HS ini di perkalian subsistem utama dengan cabangannya. Jadi bisa kita lihat fungsi ahlinya itu CS per RS sama dengan subsistem utamanya yaitu GS per 1 ditambah GS kali HS. Jika umpan baliknya positif maka dia tuh jadi 1 kurang GS kali HS. Itu cuma bedanya. Next. Nah, perbandingan sistem kanali lingkar terbuka dan tertutup. Bisa kita lihat pada sistem lingkar terbuka tuh dia tuh kurang stabil dan teliti. Jika kalau sistem lingkar tertutup tuh dia lebih stabil dan teliti. Uh, yang kedua tuh ada lebih mudah dibuat.
Lingkar tertutup ini minusnya ini ada lebih susah dibuat. Dia tuh tidak memiliki umpan balik, sedangkan lingkar tertutup ini memiliki umpan balik. Untuk sistem lingkar terbuka ini dia tuh murah dan lingkar tertutup itu mahal. Nah, selanjutnya itu ada pengendali speed. Pengendali speed ini tuh biasa digunakan untuk memperbaiki performa sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Dia tuh dapat mengurangi atau menghilangkan nilai error tadi state, lalu meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Nah, dia tuh memiliki 6 macam. Yang pertama tuh ada pengendali proporsional, itu jenis kontrol yang menghasilkan output yang sebanding nilai dengan nilai masukan atau inputnya. Nah, bisa kita lihat blok diagramnya. Eh, Kalau dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu UT dikurang UT sama dengan KP dikali ET. Kalau dalam domain Laplace-nya dapat ditulis US per ES sama dengan K dikali P. Nah, adapun karakteristik pengalih proporsional nih. Yang pertama tuh, jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rest time akan semakin lama. Yang kedua tuh, jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat dan rest time akan semakin dekat. Yang ketiga tuh, jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan tidak stabil, adanya overshoot atau osilasi yang tidak jelas. Yang keempat tuh, nilai KP dapat diukur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error tetapi tidak menghilangkannya. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua tuh ada pengendali integral yang dimana jenis kontrol ini menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Bisa kita lihat diagram bloknya seperti ini. Nah, dalam pengendali integral ini nilai error E diumpatkan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan di persamaan berikut. Nah, dalam domain waktu yaitu UT sama dengan KI integral T sampai 0 dikali errornya itu atau ET dikali DT. Kalau dalam domain lapas dapat kita tulis itu US per ES sama dengan KI per S. Nah, adapun karakteristiknya tuh pengendali integral ini pertama tuh keluaran pengontrol integralnya membutuhkan jeda sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua tuh ketika sinyal IES sama dengan 0, output pun akan tetap bertahan pada nilai sebelumnya. Jika EES tidak sama 0, maka output pun akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ES dan nilai KI. Yang keempat itu ada konstanta integral Q yang sangat dibesarkan, mempercepat hilangnya error namun akan meninggalkan osilasi. Yang ketiga itu ada pengendali derivatif, yang dimana jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, bisa kita lihat dalam diagram bloknya. Pengendali derivatif ini akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu UT per ET sama dengan KD kali DET per DT. Dalam domain lapas dapat kita tulis US per ES sama dengan KDS. Adapun karakteristik pengendali derivatif. Yang pertama itu dia tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Yang kedua itu jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung nilai KD dan laju perubahan error. Yang ketiga itu pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi sehingga dapat meninggalkan stabilis sistem. Yang keempat itu dengan meningkatnya nilai KD dapat menghasilkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Berdasarkan karakteristik di atas ini, pengontrol diferensialnya dipakai biasanya untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunaknya. Kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit.
yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada kontroler lainnya. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat, yaitu pengendali proporsional integral, yaitu jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan integral dari output, namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output. Bisa kita lihat diagram bloknya. Itu lalu berdasarkan gambar di atas, untuk domain waktunya itu UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI, integral T sampai 0 dikali error atau ET-nya DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral dalam domain lepas, dapat kita tulis US per ES sama dengan KP buka dikali buka kurung 1 tambah 1 per TIS, tutup kurung sama dengan KP dikali 1 tambah TIS per TIS. Nah, adapun karakteristiknya, pengendali proporsional integral ini ada, satunya tuh pertama tuh adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Yang kedua tuh tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstanta sepanjang T. Yang ketiga tuh responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Yang keempat tuh nilai overshootnya tuh tinggi. Nah, P dan I controller ini memiliki karakteristik yang sama dalam hal rest time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari KP karena diinginkan untuk meniadakan atau menghilangkan steady state error. Jika KP lebih besar dari KI, maka steady state errornya tidak dapat dihilangkan. Nah, yang selanjutnya itu ada yang kelima, yaitu pengendali proporsional derivatif. Itu jenis kontrol ini mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Bisa kita lihat dari diagram bloknya tuh, berdasarkan gambar di atas, kita dapat domain waktunya itu sama dengan KP dikali ET ditambah KP dikali TD dikali DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif dalam domain Laplace, dapat kita tulis US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TD kali S. Nah, adapun karakteristik pengendali proporsional derivatif ini, yang pertama tuh respon sistemnya sangat cepat, yang kedua tuh overshootnya rendah, yang ketiga tuh kerja dari diferensial kontrolnya nilainya error berubah-ubah. Nah, yang terakhir tuh ada yang keenam, yaitu pengendali proporsional integral derivatif, yaitu jenis kontrol ini menggabungkan pengendali proporsional integral dan derivatif. Bisa kita lihat. Lalu kita dapatkan dalam domain waktunya itu sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI, integral T sampai 0 ET DT ditambah KP TD dikali DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI yaitu waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace kita tulis US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TIS ditambah TI kan TD dikali S kuadrat per TIS. Bisa kita lihat di subsistemnya nih, di dalam nilainya. Nah, karakteristik pengendali proporsional integral derivatif ini itu pertama itu ada memperbaiki respon transien, yang kedua itu menghilangkan nilai error steady state, yang ketiga itu mengurangi overshoot. Nah, bisa kita lihat untuk parameter-parameternya tuh pada respon loop tertutup tuh, misalnya dalam proporsionalnya, di restemnya tuh dia menurunkan, dalam overshoot dia meningkat, di settling time itu perubahan kecil, yang di steady state itu error mengalami menurun atau mengurang. Dalam integral, jika di restemnya itu dia mengalami menurun,
di integral dia first itu meningkatkan, di set limiting itu meningkatkan, di steady state itu mengeliminasi. Kalau di derivatif, di restartnya tuh dia menjadi melakukan perubahan kecil, lalu di overshoot dia menurunkan, di set limit time menurunkan, lalu di steady state error. Nah, yang terakhir tuh itu ada parameter tanggapan peralihan, yaitu ada 6. Yang pertama itu ada time constant atau TC, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua itu ada rest time atau TR, itu waktu yang dibutuhkan oleh sistem mencapai nilai 0 sampai 100% atau 10 sampai 90%, atau juga bisa dari 5% sampai 95%. Maaf saya lupa membuatnya. Yang ketiga itu ada settling time atau TS, atau waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% di sekitar nilai akhir. Yang keempat ada delay time atau TD, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima tuh maksimum persen overshoot atau MP, itu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Yang keenam itu time peak atau waktu puncak, TTP juga bisa juga dibilang gitu. Waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai pertama dari overshoot. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.